ucapan atau baik dalam segi tindak tanduknya, nanti harus seorang suami harus bisa mempergauli istrinya, berbuat baik kepada istrinya. Ai bil adli tegese kelawan adil fil mabiti ing dalem nginepi wa nafaqati lan nafaqah wa bil ijmali lan kelawan gawe bagus fil qauli ing dalem pengucap. Nah, kalau bil ma'ruf artinya dengan kebaikan, kalau binisbah seorang laki-laki itu apabila memiliki istri lebih daripada satu, maka seorang suami harus bisa adil untuk memberikan giliran kepada istri-istrinya, baik dalam segi nafkahnya atau berbuat baik atau berucap yang baik terhadap istri-istrinya tadi. Itu maksud daripada firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan kebaikan. Waqala nandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandika sapa Allah Subhanahu wa taala fi suratil Baqarah ing dalam surat Baqarah. Walahunna lan iku keduwe an-nisa al azwaji ing atase pira-pira bojo lanang mislul ladzi utawi sepadane hak lahum kang keduwe azwaj alaihina melarat ing atase nisa. Minal hukuki bayane pira-pira hak bil wujubi ing dalem wajibe wastiqa bil muthalaqati lan ngekaki nuprih alaiha ing atase nisa fil jinsi ora ing dalam jinsi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah bahwa seorang perempuan atau seorang istri itu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Sebagaimana seorang suami juga mempunyai hak yang wajib ditunaikan dan dilaksanakan oleh seorang istri. Bil ma'rufi kelawan agawi bagus, ai bina besi kelawan barang yustahsanu kang den wilang bagus apa ma syar'an ing dalem syarat ini min husnil isyrati bayane bagusi seserawungan watar kidorori lan tinggal gawe kemelaratan minhum saking azwaj wa minhumna lan saking nisa. Baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang suami maupun istri itu sama-sama memiliki hak. Apa haknya? Yaitu mempergauli dengan istrinya, mempergauli dengan suaminya dengan baik dan tidak memberikan kemelaratan atau tidak berbuat aniaya terhadap pasangannya masing-masing. Qala nandika sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma makna zalika ing maknane mengkono-mengkono makna zalika utai maknane mengkono-mengkono taswiyah mislul ladzi lakum alaihinna ini iku sak temene ingsun iku uhibu demen sapa ingsun an antazayyana ing yen to gawe pepae sapa ingsun limroati maring bojo wadon ingsun kana tuhibu kaya olahe demen sapa limroati antatazayyana ing yen to gawe pepae sapa limroati li krana ingsun di hadil ayati krana ayat. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Baqarah, maka Ibnu Abbas memberikan komentar. Maknanya apa? Makna daripada firman Allah dalam surat Baqarah tadi, maknanya adalah bahwa beliau berkata, aku sangat suka apabila bersolek untuk istriku, sebagaimana istriku suka bersolek hanya untuk diriku. Artinya apa? Artinya bahwa seorang suami ketika ingin istrinya maca atau bersolek, maka dia pun harus maca. Artinya jangan sampai jadi wong hanya bisa memerintahkan istrinya, dia sendiri tidak mau berdandan. Jadi harus seimbang antara
istri dengan suami. Kalau seorang suami ingin istrinya berdandan, maka ya seorang suami harus bisa berdandan. Nah, berdandan tadi bukan untuk orang lain, tetapi untuk istrinya sendiri. Sama halnya dengan seorang istri suka berdandan bukan untuk orang lain, tapi untuk suaminya. Ini makna yang tersirat di dalam surat Al-Baqarah, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi kalau seorang suami ingin memandang istrinya cantik dan sebagainya, maka seorang suami pun juga harus bisa berdandan, harus bisa bersolek untuk siapa ya? Untuk istrinya itu sendiri, Walir rijali lan iku keduwe pira-pira wong lanang alaihinna melarat ing atase wong wadon darajatun utawi derajat. Ai fadilatun tegese fadilah bil haqqi ing dalam hak min wujubi taatihinna saking wajibe taate nisa lahum maring azwaj. 5 krana barang dafa'u kang wehake sapa azwajhu ing ma ilaihinna maring nisa minal mahri bayane mahar wali ing faqihim lan krana oleh ngimoni azwaj fi masyalihinna ing dalam pira-pira kemaslahatane nisa. Nah, meskipun antara seorang suami dengan seorang istri itu sama-sama memiliki hak. Seorang suami memiliki hak, seorang istri pun juga memiliki hak. Akan tetapi haknya seorang suami itu lebih besar daripada seorang istri. Apa di antara hak yang lebih besar? Yaitu seorang istri tadi harus taat kepada suami. Kenapa demikian? Karena seorang suami ketika melaksanakan akad dengan seorang istri itu mereka memberikan mahar. Pertama memberikan mahar kepada istrinya. Entah itu mahar dengan nominal 100.000, 500.000 atau bahkan berpuluh-puluh ribu. Nah, itu adalah sebagai tanda bahwa haknya seorang suami itu lebih besar daripada seorang istri. Bukan hanya itu saja, bukan hanya haknya lebih besar karena memberikan mahar saja, bukan, tetapi ketika seorang suami pernah melaksanakan akad itu seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Jadi dengan dua alasan ini, yaitu alasan bahwa seorang suami ketika akad mereka memberikan mahar kepada istrinya, kemudian yang kedua adalah memberikan nafkah kepada istrinya, maka haknya seorang suami itu lebih besar daripada seorang istri. Ruya dan ceritaake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu apa sak temene Kanjeng Nabi kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada, haji pamitan. Ai akhirah haji tegese ing dalam akhire hajine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi hajjatul wada, hajjatul jum'ati iku haji dina Jumat. Diceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Kanjeng Nabi bersabda ketika haji wada atau haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Kanjeng Nabi nggak pernah haji sampai Kanjeng Nabi kabundut, sampai Kanjeng Nabi meninggal. Dan haji yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini, haji wada ini bertepatan dengan hari Jumat. Artinya apa? Artinya bahwa ketika beliau wukuf di Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat dan juga dinamakan Hajjatul Kubro atau haji besar atau haji yang besar. Jadi tanda daripada haji kubro itu adalah ketika wukuf di Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat. Itu namanya haji besar. Nah, kalau bukan hari Jumat, wukufnya pada tanggal 9 Dzulhijjah itu kok tidak di hari Jumat, maka bukan dinamakan Hajjatul Kubro, tidak dinamakan dengan haji yang besar, haji biasa. Apa ngendikannya beliau ketika haji wada? Badaan hamida. Ing dalam sause yen to
muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah Ta'ala halimuhu sapa Allah wa asna lan kelem sapa si Kanjeng Nabi alaihi atase Allah wa wa'adlan mituturi sapa Kanjeng Nabi hadirina ing pira-pira wong kang hadir. Apa dawuh Kanjeng Nabi dawuh ala elinga sapa sira kabeh ai tanabahu tegesi elinga sapa sira kabeh ya qaumi hu kaum ingsun. Lima iling-iling lima maring barang yulka kang den tibakake apa ma ilaikum maring sira kabeh. Wastausulan padha wanti-wanti sapa sira kabeh bin isai kelawan pira-pira wong wadon khairan ing agawe bagus. Nah, apa setelah Kanjeng Nabi? Apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi? Setelah Kanjeng Nabi ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan mau'idhah kepada para sahabat yang hadir di waktu itu ketika haji wada, beliau menghentikan ala wastausu bin nisa'i khairan. Ingatlah wahai kaumku, ingatlah wahai umatku terhadap apa yang telah dibebankan kepada kalian. Dan terimalah wasiatku ini tentang istri-istri kalian dan berbuat baiklah terhadap istri-istri kalian. Ini adalah wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Ketika Kanjeng Nabi wajib hada dan setelah itu beliau tidak haji kembali, artinya haji yang terakhir. Ini menandakan apa? Bahwa wasiat Kanjeng Nabi yang terakhir itu adalah supaya seorang laki-laki itu melakukan dengan baik terhadap istri-istri mereka. Ai ikbalu tegese nrimo sapa sira kabeh wasiati ing wasiat ingsun fihinna ing dalem nisa wa malu lan nglakonono sapa sira kabeh dia kelawan nisa warfaqu lan nulasana sapa sira kabeh bihinna kelawan nisa wa ahsinu lan agawe bagus sapa sira kabeh isyratahunna ing rawungi nisa fa innal wasiyata krana sak temene wasiat bihinna kelawan nisa akadu iku luwih kukuh liduk fihinna krana apese nisa wa fiyajihinna lan butuh nisa ilaman maring wong yakum kang jumenengi sapa seman bi amrihinna kelawan perkarane nisa. Nah, maksud daripada dawuhnya Kanjeng Nabi ala wastausau bin nisa'i khaira. Ini adalah ingatlah wahai kaumku, dan maksudnya adalah terimalah wasiatku tentang istri-istri kalian dan berbuatlah baik terhadap mereka. Berbuat baik dan belas kasihanilah mereka. Kemudian juga pergaulilah mereka dengan baik. Karena wasiat tentang seorang perempuan itu lebih kokoh, lebih kuat. Karena apa? Karena mereka itu adalah makhluk yang lemah dan mereka itu butuh terhadap orang yang bisa dibuat untuk sandaran. Itu siapa? Itu orang laki-laki. Makanya Rasulullah SAW ini dalam pidato atau dalam wasiatnya Rasulullah ini menganjurkan kepada orang laki-laki supaya lebih memperhatikan seorang perempuan. Ini menandakan bahwa agama Islam itu adalah merupakan agama yang mulia, agama yang menjunjung tinggi martabat dari seorang perempuan. Karena apa? Karena pada sebelum adanya agama Islam, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang perempuan itu tidak ada harganya. Jadi dari orang-orang Quraisy itu memang tidak ada harganya sama sekali, tidak berharga. Karena itu mereka bisa dijual, bahkan kalau ada anak perempuan yang lahir maka langsung dikubur hidup-hidup. Menandakan apa? Menandakan bahwa anak perempuan atau orang perempuan itu sama sekali tidak ada di mata orang laki-laki. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjunjung tinggi martabat mereka, dijunjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diangkat oleh
diangkat martabatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti bahwa wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu supaya orang laki-laki itu memperhatikan seorang perempuan. Wa fi nasbi khaira lan iku ing dalam nasope lafat khaira wastausu bin nisa'i khaira wajhani utawi wajah guru ahaduma utawi salah suwijine wajhani iku annahu sak temene khairan iku maf'ulu istausu iku maf'ul istausu di anna makna krana sak temene maknane iku if'alu agawe sapa sira kabeh bihinna kelawan nisa khairan ing kebagusan. Wasani utai wajah kang kaping pindho iku maknahu iku utai maknane asani iku ikbalu mriko sapa sira kabeh wasiati ing wasiat ingsun waktu lan agawe sapa sira kabeh khairan ing kebagusan bahwa mongko utai khairan iku mansubun iku dinasofake bifi'lin kelawan fi'il mahdhufin kang kedua. Ini menjelaskan masalah irofanya lafaz khaira. Lafaz khaira itu punya dua wajah. Yang pertama adalah lafaz khaira itu maknanya lafaz istausu. Maka maknanya apa? Maknanya iftaru bi'inna khaira. Berbuat baiklah kalian kepada perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian. Nah, wajah yang kedua itu maknanya ikbalu wasiyati waktu khaira. Terimalah wasiatku dan berbuat baiklah kebaikan. Maka lafaz khaira di situ adalah maksud atau dinasabkan oleh fi'il yang dibuang. Kaqaulihi kaya dawi Allah Ta'ala kalimuhu luhur sapa Allah wala taqulu salasah wala taqulu lan aja ngucap sapa sira kabeh salasatan ing telu ing tahu khairul lakum. Ini adalah menceritakan tentang ucapannya orang-orang kufar yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Salasatan ing pengiran telu ing tahu marana sapa sira kabeh khairan lakum. Khairan nekana sapa sira kabeh lakum kedue khairan ing kebagusan lakum kedue sira kabeh. Di situ lafaz khairan itu dinasabkan oleh amil yang dibuang. Apa kira-kiranya? Ai intahu tegese marena sapa sira kabeh andalika saking mengkono-mengkono kaul waktu lan kana sapa sira kabeh khairan ing kebagusan. Jadi kalau wajah yang kedua tadi wastausu bin nisa'i khairan, lafaz khairan di situ bukan maknanya lafaz istausu akan tetapi makmulnya amil yang dibuang ai utu khairan fa inna ma hunna awanin fa inna ma hunna mongko angin pestine utawi nisa awanin iku pira-pira boyongan ai asiratun tegese pira-pira boyongan indakum ing dalem sanding ira kabeh. Ini adalah menjelaskan melanjutkan tentang wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu ala istausu ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin indakum. Ingat wahai kaumku dan terimalah wasiatku tentang istri-istri kalian dan berbuat baiklah kepada mereka karena mereka itu adalah seperti halnya tawanan yang berada di sisi kalian semua. Nanti kalau seorang tawanan berarti mereka tidak bisa bebas. Nah, kalau tidak bisa bebas maka nanti harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Fa'awanin moko utawa anak wanin bin nuni kelawan nun al maksurati kang bin kasroh. Iku jamu aniyatin iku jamal lafaz aniyah. Waya utawi aniyah disigotin muntal jumu'i kelawan sigot muntal jumu'. Wa inna ma qila lan ang mestine dengan tiga akil arati iku kudu wong wadon aniyatun utawi tawanan di annaha krana sak temene. Wa inna ma qila sing akan lil marati kudu wong wadon aniyatun apa lafaz aniyah
Jadi seorang perempuan itu seperti halnya seorang tawanan. Kenapa demikian? Di annaha karena satu menit paraah iku mahbusatun iku den keker kang asili kaya dene tawanan. Inda zauji ing dalam sandinge bojo lanang. Nah, kenapa seorang perempuan itu dinisbatkan seperti halnya seorang tawanan? Karena seorang perempuan itu adalah mereka seperti halnya orang yang terpenjara di sisi suami-suami mereka. Mau ketika mereka mau keluar rumah maka harus izin seorang suami. Ini kan membuktikan bahwa membuktikan bahwa seorang istri itu adalah seperti halnya tawanan, tidak bisa bebas ngalor ngidul, tidak bisa. Tapi harus dengan seizin suami. Mau keluar rumah harus izin suami. Kalau nggak mau izin maka dia adalah orang yang berbuat maksiat, artinya bepergiannya dalam keadaan maksiat. Sebagaimana saya terangkan kemarin, ketika seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suami, maka ketika dia pergian dengan pergian yang jauh, maka tidak boleh rusuh, tidak mendapatkan rusuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan sholat qashar, juga tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Juga tidak diperbolehkan sesuatu hal yang merusak itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpergian dalam keadaan maksiat. Makanya ketika seorang perempuan itu ketika dia keluar atau harus izin suami, maka seperti halnya dia itu orang yang berpengaruh. Wa fil lafzi fa innahuna lan iku ing dalem wa fil lahdin lan iku ing dalam khilafat fa innahunna awarin utawi dawuh fa innahunna mongko sak temene nisa awarin iku pira-pira silian irra iklawan ra jamu ariyatin iku jamu lapat ariyah fa innar rijala mongko sak temene pira-pira wong lanang iku akhadhu ngalap sapa sing rijal guna ing nisa bi amanatillahi kelawan amanat Allah. Dalam lapat yang lain, dalam redaksi yang lain, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu bukan dengan lafaz awanin, tetapi lafaz awarin. Ala wastausu bin nisa'i khairah fa innahunna awarin. Karena mereka itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang laki-laki akad dengan orang tuanya si wali perempuan, maka ini seorang tuanya tadi itu menitipkan semua hak-haknya kepada seorang suami. Jadi bukan miliknya, tetapi merupakan pinjaman, dipinjamkan oleh yang berhak awal tadi, yaitu seorang walinya. Makanya dalam redaksi yang lain dikatakan fa innahunna awarin, bukan awanin. Laisa ora ono posisi kelakuan, ay asyam tegese kelakuan iku tamlikuna iku miliki sapa sira kabeh min guna saking nisa syai'an ing suwi-suwi ghaira dzakal khairi ing liyane mengkono-mengkono agawi bagus. Nah, kalau dikatakan bahwa seorang perempuan di sisi seorang laki-laki atau di sisi seorang suami itu adalah merupakan pinjaman atau amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang laki-laki itu tidak memiliki sesuatu apapun kecuali dia harus berbuat baik kepada seorang istri. Jadi kapan dikatakan bahwa seorang istri itu adalah merupakan seperti halnya seorang tawanan atau seorang istri seperti halnya amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami itu tidak berhak memiliki, akan tetapi dia hanya harus berbuat baik terhadap istri-istri mereka. Wa asyirhunna bil ma'ruf. Illa ayatina kejaba yen to nglakoni sapa sing nisa bi